Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sesneza dengan NIM 1931411089 kelas PGMI 3C. Di sini saya akan membacakan sedikit resume tentang landasan agama Islam. Yang pertama ada Tauhid Rahamutiyah, yaitu ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Tauhid ini yang menjadi dasar ajaran-ajaran yang dirumuskan dari Quran Surat Al-An'am ayat 12. Makna kataba dan rohmah. Makna kataba yaitu berasal dari kata menulis. Kemudian dalam pemakaian bahasa Arab, istilah juga berpengertian menetapkan, menentukan, mewajibkan, mengharuskan, dan tekad kuat. Lalu rahmah sendiri berarti kelembutan yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Hukum tertulis pertama. Tauhid Rahamutiyah adalah kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah, berlaku dalam aktualisasi semua kapasitas, asma dan sifatnya. Lalu ada redefinisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selain dengan kata Ar-Rahim, sifat dasar rahmah juga ditunjukkan dengan sebutan Allah sebagai Zat Ar-Rahman, Zur Ar-Rahmah, pemberi rahmah. Lalu sebutan ini tuh menandai perbuatannya dalam Al-Quran secara tegas, menunjukkan betapa asasinya sifat rahmah, sehingga dengan berdasar padanya dia bisa menghukum atau memberi tempo dengan tetap memberi karunia. Lalu ada Tauhid Rububiyah, Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Dalam surat ketiga ayat Al-Fatihah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri. Tetapi dalam susunan kalimat ia menjadi keterangan sifat kedua dan ketiga bagi Allah sebelum diberi keterangan sifat Rabb al-Alamin. Lalu ada Tauhid Uluhiyah, yaitu Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Dalam ayat pertama surat Al-Fatihah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi keterangan sifat dari Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang sebutan Allah. Menurut Al-Khalil, Allah itu merupakan nama diri yang tidak dibentuk dari kata lain. Lalu ulama lain berpendapat bahwa sebutan Allah merupakan kata bentukan yang berbeda dari asal-usulnya. Ada yang menyatakan berasal dari ilah yang berarti sembahan. Lalu ada kata aliba yang berarti kebingungan, karena orang yang memahami Allah mengalami kebingungan dalam mengungkapkan pemahamannya dan kehabisan kata-kata untuk menjelaskannya. Dari kata wilah yang berarti kecintaan dan kata laba yalubuliyah yang berarti terhijab atau tertutup. Lalu di sini ada Tauhid Mulkiyah, Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Kapasitas Rabb al-Alamin yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, pengulaman Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah juga berhubungan dengan kapasitasnya sebagai Malik Yaumiddin. Lalu istilah Malik dalam Malik Yaumiddin berasal dari kata malaka yamliku, malkan, mulkan, milkam yang berarti memiliki. Lalu ada Tauhid fi asma wa as-sifat, aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Dalam 4 ayat Al-Quran ditegaskan bahwa Allah memiliki al-asma al-husna, al-asma yang berarti jamak dari isim, yang berpengertian sesuatu yang menunjuk pada pengertian pada dirinya sendiri tanpa disertai salah satu dimensi waktu. Isim dengan pengertian berarti nama yang dibedakan dari sifat, yakni sebutan yang menunjukkan sebagian keadaan diri seperti panjang, pendek, dangkal, dan pandai. Adapun al-husna merupakan bentuk feminisme dari kata superlatif ahsan yang berarti yang terbaik.
Lalu ada kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Di sini penegasan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam ayat itu menggunakan pola kalimat nafi. Tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup yang damai, sejahtera, hidup yang baik, yang sempurna, melipati indikator-indikator tersebut. Lalu ada misi kerasulan. Untuk mewujudkan tujuan kerasulannya, Nabi menjalankan misi tertentu. Al-Quran menegaskan bahwa dia memberikan kebaikan nyata tidak dengan menjadi pemelihara yang memberikan jaminan kesejahteraan langsung kepada pengikutnya, sehingga hanya yang mengikutinya otomatis mereka terhindar dari segala mara bahaya dan kesengsaraan hidup. Kerasulan Nabi dengan misi pemberi kabar gembira dan peringatan di samping diungkapkan itu dengan mubasir dan munzir. Penggunaan itu nampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa meskipun kedua misinya itu sama-sama melekat pada dirinya, tetapi misi memberi kabar gembira lebih banyak dilakukan daripada misi peringatan. Misi pembawa kabar gembira dalam Al-Quran. Misi pembawa kabar gembira dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 46, lalu Al-A'raf ayat 57, Al-Furqan ayat 48, dan An-Naml ayat 63. Nabi menjalankan perannya dengan 4 kegiatan yang utama, yaitu meneduh sejukan gitu, lalu menyuburkan, membuahkan, dan mengharumkan. Ide-ide yang ditebarkan Nabi sebagai basyir memenuhi syarat untuk disebut sebagai kalimah dengan pengertian itu karena ia telah menjadi keyakinan yang diungkapkan dalam pengakuan keimaman dan perbuatan nyata. Dalam Al-Quran ada beberapa kelompok orang yang ditegaskan dicintai Allah, mereka yaitu al-muhsinin, lalu at-tawabin, ada al-mutatahhirin, al-mutakin, as-sabirin, lalu al-mutawakili, lalu al-muqsitin, dan itu dia yang kelak mendapatkan surga bagi kehidupan yang baik di akhirat. Lalu ada misi pemberi peringatan. Adapun misi sebagai peringatan sesuai dengan makna bahasa nazar di atas, Nabi menjalankan dengan menyampaikan sesuatu dan meminta kewaspadaan terhadapnya seperti di Quran Surat An-Nazi'at ayat 45. Yang secara jelas ditakuti bahwa sesuatu yang ditakuti itu berupa hari kiamat. Nabi itu memberi peringatan terhadap hari itu karena manusia saat itu harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Nabi juga memberi peringatan bahwa terhadap konflik sosial apapun sebabnya, termasuk agama, seperti apa yang sudah dituliskan oleh Al-Quran menunjukkan bahwa nabi-nabi baik kuat maupun lemah secara militer memilih jalan damai untuk menegakkan dakwahnya. Karena perang itu merupakan jalan darurat. Lalu kewenangan Nabi. Misi sebagai basyir dan nazir dijalankan Nabi dengan kewenangan sebagai pemberi peringatan seperti itu. Dengan kewenangan dan tugasnya, Rasul dan Nabi itu tidak berwenang memaksa kewenangan untuk tidak berwenang untuk memaksakan masyarakat menyambut kabar gembira, memaksa berlakunya aturan-aturan tertentu seperti ketentuan bagian hantar rampasan, perang, dan zakat, maka itu dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Tugas-tugas Nabi itu, kewenangan beliau diaktualisasikan Nabi dalam menjalankan tugas menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umat dan membacakan ayat-ayatnya, lalu membangun jiwanya mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umat. Lalu tujuan dan tugas Nabi sentral itu untuk menciptakan kebaikan dan dapat berwujud.
Lalu ada lima tugas kenabian yang instrumental, yaitu menyempurnakan sistem akhlak, lalu mendakwahkan agama Hanifiyah Sambah, lalu mengajarkan hikmah, lalu menentukan hak dan kewajiban, lalu menyampaikan ilmu adalah tugas Nabi. Lalu ada meneladani Nabi, yaitu seperti meneladani Nabi seperti dalam ilmunya, yaitu sidik, lalu fatonah, lalu amanah, dan tablik. Ada budi yang menopang pelaksanaan kerasulannya, yaitu lemah lembut, tidak kasar atau tidak keras hatinya, lalu memaafkan dan memohonkan ampunan, lalu bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, lalu memiliki tekad yang kuat, berpendirian teguh. Lalu ada tawakal, menerima diri setelah berusaha maksimal dan optimal. Dan yang terakhir, memiliki empati, merasakan penderitaan rakyat, dan berkomitmen melakukan pembebasan. Lalu ada lagi memiliki visi ke depannya yang menginginkan kebaikan masyarakat. Lalu yang terakhir, yang ke-8, pengasih dan penyayang. Sebagai teladan baik, Nabi dapat mengolah integrasi spiritual dan moralnya untuk meraih kemenangan hidup. Hal ini juga terlihat jelas dalam perjalanan Isra Mi'raj. Lalu ada tiga zaman awal Islam ini, baik zaman dalam pengertian generasi maupun abad, menjadi zaman terbaik karena perwujudan hidup sejahtera, damai dan bahagia di dunia dan di akhirat diusahakan secara nyata. Lalu ada materi kitab suci rahmat. Landasan ketiga agama Islam yaitu kitab suci sebagai rahmat, ditegaskan sebagai rahmat dalam surat Al-Anbiya, Al-Qasas, Ad-Duha. Dalam berdasarkan tafsirnya, yang kaidah-kaidah itu tasyriah dan logawiyah Islam kafah yang diajarkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang berideologi sempit, tetapi doktrin yang berideologi rahmat atau organisasi agama. Lalu ada fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam dalam Al-Quran itu ditunjukkan dalam ungkapan habl Allah, yaitu berpegang teguhlah kamu semua kepada tali atau agama. Lalu fungsi yang pertama yaitu mempersatukan umat Islam. Lalu ada menyelamatkan umat manusia, dan juga berfungsi sebagai memperbaiki kehidupan manusia. Dalam memperbaiki kehidupan manusia, terdapat gerakan-gerakan yang mencakup beraneka ragam aksi yang bertujuan untuk reorganisasi bidang yang pada konsennya, yaitu gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf, dan gerakan nahi mungkar. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.